Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kita ya, untuk pertemuan yang kesekian kalinya di dalam semester ini dalam keadaan sehat walafiat walaupun COVID pandemi ini masih terus melanda. Kita semua berdoa semoga kita semua keluarga kita diberi keselamatan dan semoga COVID pandemi ini segera berakhir dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Anak-anak langsung saja ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang perubahan kurikulum, ya, perubahan pembelajaran atau tujuan pembelajaran atau kompetensi yang di dalamnya ada kompetensi dasar atau KD-nya itu sedikit mengalami perubahan. Dulu yang awalnya kita menggunakan K13 ya, kurikulum semula dalam keadaan kondisi normal kita menggunakan K13. Di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 itu ada 17 kompetensi dasar atau 17 KD yang harus diselesaikan di dalam 1 tahun atau 2 semester ya, kurang lebih ada 17 pilihan lebih ya kalau seperti itu. Nah ini karena mengingatkan kondisi COVID, kondisi kita pembelajaran daring yang tidak memungkinkan kita untuk tatap muka, itu pemerintah memberikan sebuah kebijakan perubahan sementara, yaitu adanya kurikulum kondisi khusus. Nah, perubahannya di mana Pak? Perubahannya adalah yang dulunya di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 itu awalnya 17 KD yang ditempuh dalam 1 tahun atau 2 semester, ini berubah dipangkas menjadi 8 KD. Jadi 8 KD diselesaikan dalam atau ditempuh dalam waktu 1 tahun atau 2 semester. Jadi yang awalnya 17 KD dalam kondisi normal, ini ada kondisi COVID atau disebut dengan kurikulum kondisi khusus, ini KD-nya dipangkas menjadi 8 KD yang ditempuh dalam 1 tahun atau 2 semester. Jadi kalau dibagi dalam 2 semester, 4 KD di dalam semester 1 dan 4 KD di semester 2. Dan syukurnya anak-anak alhamdulillah di dalam pembelajaran yang sudah kita lalui ya, yang sudah kita lalui beberapa hampir 2 bulan ya pembelajaran kita ini, yaitu yang di pertemuan pertama atau di pembelajaran pertama dulu kita membahas atin ya, mulai dari membaca, menulis, menghafal dan memahami kandungannya. Dan kedua kemarin juga kita sudah melaksanakan Asmaul Husna ya, membaca Asmaul Husna dalam bentuk puzzle. Selanjutnya kita juga memahami kandungan dari Asmaul Husna dan kita sudah hampir ulangan 2 kali. Ini syukur alhamdulillah anak-anak pembelajaran yang sudah kita lalui ini masuk ke dalam 8 KD yang di dalam kurikulum kondisi khusus tersebut, sehingga kita tidak perlu ada pembelajaran yang tidak masuk di dalam KD tersebut. Karena apa? Yang awal 17 KD menjadi 8 KD banyak yang dipangkas. Dan syukur alhamdulillah 2 pembelajaran yang sudah kita laksanakan ini masuk di dalam kurikulum kondisi khusus ya. Dan itu perlu kita syukuri. Dan untuk yang selanjutnya anak-anak, masih di dalam pembahasan KD yang sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran, di pembelajaran 2 kemarin ya. Ini yang awal mulanya kemarin seperti yang sudah Bapak sampaikan, bahwa di dalam pertemuan atau di pelajaran 2 itu ada 4 KD, yaitu 4.2 membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad dengan jelas dan benar. Ini sudah kita laksanakan ya. Terus selanjutnya 4.4 yaitu menunjukkan makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun iman dan sudah kita laksanakan ya. Dan 3.2 memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, dan ini kita tutup dengan ulangan kemarin, ulangan harian Asmaul Husna. Seharusnya hari ini kan kita 3.4, mohon maaf ya, bukan 3.2 itu 3.4 yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai pemahaman rukun iman. Dan ternyata anak-anak
di dalam kurikulum yang kondisi khusus ini itu memahami makna kitab suci, pembahasan kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul ini tidak masuk ke dalam kurikulum khusus tersebut, sehingga yang awalnya yang semula kita akan mau bahas pada hari ini tidak jadi ya. Terus bagaimana Pak yang sudah kita membuat puzzle untuk kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Rasulnya, ya anggap saja itu sebagai bonus. Jadi saya ulang kembali bahwa di dalam pelajaran 2 kemarin untuk yang Asmaul Husna sudah masuk ke dalam kurikulum khusus, sedangkan yang pembahasan kitab ini tidak jadi. Karena apa? Barusan kemarin diputuskan, dan ketika Bapak cek ternyata pembahasan kitab-kitab tidak masuk ke dalam kurikulum khusus yang dalam masa pandemi ini, sehingga yang mulanya pada pagi hari ini, kesempatan ini kita membahas diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya, kita cancel, dan kita akan masuk ke dalam pembahasan yang sesuai di dalam kurikulum khusus dalam kondisi khusus tadi itu selama COVID-19. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah yaitu untuk pembahasan kali ini KD-nya 3.3 memahami makna-makna Rasulullah dan Rasulul Azmi, dan yang kedua adalah 4.3 menunjukkan hafalan nama-nama Rasulullah dan Rasulul Azmi. Ini sesuai dengan kurikulum kondisi khusus tadi itu ya. Jadi untuk selanjutnya bukan lagi membahas kitab-kitab yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu di pertemuan sebelum ulangan. Seharusnya hari ini kan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya itu di cancel, tidak sesuai karena menurut kebijakan kurikulum kondisi khusus ini tidak masuk, dan selanjutnya itu adalah yaitu pembahasan tentang nama-nama Rasul Ulul Azmi. Nah untuk pagi ini yaitu kita akan mempelajari menunjukkan hafalan nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi, yaitu KD-nya 4.3 ya. Proyeknya apa Pak nanti? Proyeknya adalah kalian nanti akan Bapak ajarkan bagaimana cara menghafalkan 25 Nabi dan Rasul yang mudah, yang enak. Nanti kita nyanyi-nyanyi bersama. Nanti kalian tinggal menirukan, tinggal belajar di rumah. Coba nanti menyanyi boleh disemua oleh siapapun, boleh orang tua, boleh saudara, kakak atau adik, atau siapapun yang ada di rumah, dan nanti kalian dokumentasikan dalam bentuk video yang kalian kirim ke Bapak melalui link yang ada di bawah ini. Baik, begitu anak-anak ya. Untuk lagunya silakan disimak setelah ini. Teks lagunya seperti yang sudah Bapak tampilkan di opening tadi ya, ada Chen yang sangat terkenal bagi kalian para kera-kera alam, ada arek Malang, saya kira sudah sangat familiar dengan Chen kita di sini Arema ya. Ini nanti Bapak akan praktekkan dengan lirik 25 Nabi ya, nanti dipraktekkan di rumah. Tapi ingat, sebelum sang bernyanyi nanti ditulis dulu dalam buku kalian ini teksnya ya. Teksnya ini ditulis, disalin di buku agama kalian. Nah, nanti dihafalkan. Setelah dihafalkan, nanti hasilnya kalian video boleh menggunakan atribut Arema ya, pakai bajunya, terus pakai shawl, kalian jingkrak, tidak apa-apa. Pokoknya Chen kita di sini Arema ini isinya yaitu tentang 25 Nabi, bisa kalian praktekkan dengan menggunakan atribut Arema. Baik, bisa diikuti. Pak contohkan lagunya seperti ini ya. Kan seperti ini, Arema Arema kita di sini, Arema 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 kita di sini, Arema. Oh, 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 oh. Itu yang asli ya.
Sekarang Bapak akan coba padukan dengan liriknya yang menggunakan 25 nabi ya, ditirukan. 25 nabi yang wajib kita yakini. 25 nabi yang wajib kita imani. Oh, 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 Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh dan Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ilyasa. Oh, 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 Nabi Dzulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Oh, 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 yang terakhir Nabi kita Al-Mustafa Nabi Muhammad. Ayo kita semuanya belajar menghafalkannya. Oh, 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 oh. Ya, itu lagunya 25 Nabi dengan Chen kita di sini Arema. Nanti di rumah silakan ditirukan, dinyanyikan. Ketika sudah hafal langsung divideokan. Bapak sudah sampaikan di awal boleh menggunakan atribut Arema, pakai shawl ya, terus juga jingkrak, nggak apa-apa. Yang terpenting kalian Chen-nya, liriknya dirubah menjadi 25 nabi. Pak, misalkan saya lebih suka dengan lagu yang lain, boleh. Misalkan kamu ingin menciptakan dengan nada yang lain, tapi intinya 25 nabi, ya itu Bapak perbolehkan ya. Karena apa? Di dalam YouTube itu banyak memang contohnya. Ada yang menggunakan balonku ada 5, ada yang menggunakan One Direction dulu yang Bapak pernah upload juga di dalam channel Bapak ini di YouTube. Kamu bisa lihat ya, dulu Bapak dengan kelas 5 yang dulu pernah menggunakan lagunya One Direction ya. Itu boleh apapun, yang terpenting kalian nyanyikan lagu 25 nabi di video, nanti yang diupload dan dikirim ke nanti link yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Mungkin itu anak-anak bisa dipahami ya, itu adalah 25 nabi dan rasul. Untuk ulul azminya, Rasulul Azmi nanti kita menyusul ya, kan Bapak sertakan atau Bapak kirim dalam video kesempatan yang lainnya. Bapak akhiri, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan.